Nah dok, balik lagi. Berarti penanganannya itu apa yang harus dilakukan pada saat itu anak itu atau penderita itu demam ya? Itu boleh kan diminumin paracetamol misalkan di rumah? Jadi bukan untuk meningkatkan trombosit, jadi daya tahan tubuhnya biar lebih bagus. Tapi yang pas saya dulu pendidikan, dokter anak kami bilang jangan diminumi sari kurma. Justru, kenapa itu? Karena jadi orang tua harus aware terhadap anaknya. Misalnya sudah demam 3 hari udah cek darah. Apalagi ditemukan kasus demam berdarah di sekitar rumahnya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo, apa kabar? Jumpa kembali, senang sekali dengan sahabat sehat semuanya di acara apalagi kalau bukan Yuk Podcast, Yuk Mari Kita Sehat, sebuah program yang memberikan banyak informasi seputar dunia kesehatan secara holistik tentunya, baik itu fisik, mental, bahkan juga spiritual. Nah, sahabat sehat, kali ini kita akan menyambung episode sebelumnya tentang demam berdarah. Kalau yang sebelumnya kita membahas demam berdarah dari Angel, bagaimana pencegahan, kemudian juga hal-hal yang bersifat promotif ataupun preventif lainnya. Nah, kali ini kita fokus ke klinisnya. Dan seperti biasa telah hadir di studio kita yaitu Dr. Wildan Priscilla. Halo, sehat ya? Sehat, lagi suaranya agak bermasalah. Iya, tapi kita tetap semangat dong. Semangat. Spirit hari kemerdekaan masih ada. Dan jangan sampai hilang memang gitu. Ya, harus. Oke dok, seperti yang kita bahas di awal, ini kita bicara tentang penyakit yang sekarang lagi mewabah ya. Saya nggak tahu wabah atau bukan namanya itu, tapi paling kasusnya sudah ada lah ya. Iya. Itu demam berdarah. Dan sekarang kita fokus ke klinisnya. Setelah pada episode sebelumnya kita berbicara tentang bagaimana pencegahan dan faktor-faktor lingkungan dan circle-circle yang mempengaruhi perjalanan penyakit itu sendiri. Iya, siap. Kali ini kita tentang klinisnya. Nah dok, apa sih yang membedakan demam berdarah ini dengan penyakit yang lainnya, terutama yang memiliki keluhan yang sama, mirip-mirip demam? Nah, apa dok? Ya, jadi kita mulai dari awal dulu bang ya. Ini sebenarnya bukan wabah, Bukan ya? bukan, tapi endemis. Oh, nah, okay. jadi sudah koreksi ya. Ya, kita ini di wilayah endemis Indonesia, apalagi wilayah tropis ya kan. Jadi wabah itu suatu penyakit, tapi lingkungannya itu endemis. Nah, kayak COVID nih, COVID pandemi, semua satu dunia mengalami hal yang sama. Terus nanti dia berubah statusnya menjadi endemis. Nah, sama seperti demam berdarah itu. Kemudian tadi Bapak bilang gejala apa lagi selain demam berdarah yang harus diwaspadai? Ya, karena kita lagi bahas demam berdarah, salah satu pintu masuknya adalah demam akut. Demam akut, maksudnya mendadak gitu ya? Ya, tiba-tiba. Sebelumnya nggak ada keluhan apa-apa ya? Nggak ada. Keluhan nggak ada keluhan masalah apa-apa, batuk pilek tidak ada, tiba-tiba demam. Nah, terus demamnya langsung tinggi, biasa 39, 40, seperti itu. Kemudian disertai dengan nyeri badan. Itu adalah khas infeksi virus biasanya. Nyeri badan, pegel-pegel, nyeri sendi, seperti itu. Nah dok, apa yang harus dilakukan dan kapan seseorang itu, ya termasuk kita, harus waspada? Ini jangan-jangan demam berdarah ini. Apa yang membedakan? Karena kan mirip-mirip tuh, tipes juga panas misalkan, iya. Kan malaria juga demam gitu. Jadi semua penyakit infeksi yang disebabkan oleh baik itu virus, bakteri pasti kan panas. Tapi tipe demamnya itu berbeda. Kalau misalnya demam tifoid tadi Abang bilang, dia tipe demamnya naik turun. Ya sama juga demam berdarah naik turun ya, bingung nanti orang-orang. Jadi naik spesifik nih, demamnya sore dok sampai malam, terus paginya sudah normal. Itu bukan khas, maksudnya kita bisa ke arah tifoid atau tipes. Tapi kalau demam berdarah dia terus tinggi. Tinggi. Nah, kita pernah dulu waktu ada mungkin di iklan-iklan di TV atau di media sosial, demam pelana kuda. Jadi misalnya di hari pertama, kedua, ketiga dia demam tinggi terus. Nah, minum paracetamol turun naik lagi, minum paracetamol turun naik lagi. Itu berapa lama itu? 3 hari. Itu fase akut, fase prodromal. Jadi fase di mana tubuh lagi
membaca, oh saya ini kita terserang nih, jadi kita turunkan tentara, akhirnya tubuh demam. Oke, berarti kalau gitu demam berdarah itu ada fase-fasenya. Ada 3 itu yang fase. 3 hari pertama itu fase Prodromal, jadi fase akut. fase demam lah ya. Ya, kalau fase misalkan. demam. Kemudian di hari ke-4, 5, 6 fase kritis atau fase di mana sudah nggak demam, sudah dianggap sehat Sudah sama orang demam. biasanya nih. Sudah dianggap sehat sama orang tua. Udah nggak demam nih, udah sembuh. Oh, justru demamnya turun. Justru demamnya turun. Kalau kenapa kok disebut kritis tuh bukannya tambah membaik tuh udah Iya. mulai. Jadi pada saat hari ke-4, 5, 6 trombosit turun jauh. Itu dinamakan plasma leakage. Jadi plasmanya kan di dalam pembuluh darah itu ada banyak cairan. Ada darah, ada plasma. Nah, kalau dalam pembuluh darah, dalam demam berdarah itu cairan plasma yang keluar ke tubuh. Jadi keluar lewat pipanya. Nah, itu yang dinamakan demam berdarah. Jadi trombosit ditandakan dengan trombosit yang turun di bawah 100.000. Justru demamnya turun tapi fase kritis Ya. ya. Itu karena tadi itu ya. Perdarahan justru pada Perdarahan. puncak-puncaknya. Sebenarnya dikatakan perdarahan bukan kan langsung darah langsung gitu, enggak ya. Jadi kadar trombositnya turun akibat dari plasma yang keluar dari pembuluh darah. Iya. Nah, tapi kalau dibiarkan, akhirnya nanti darahnya yang keluar. Nah, itu menyebabkan DSS, di New Shock Syndrome. Oh. Nah, itu yang biasa orang tua lewat nih, karena di hari ke-4, 5, 6 itu. Justru harus ini yang fase yang ini ya kritis ya. Iya, fase kritis. Kalau saya dompetnya yang ada. Sama saya juga. Oke dok, itu hari ke-4, 5, 6. Nah, tapi kalau misalkan ya orang itu misalkan masyarakat yang nggak awam nih nggak tahu, di rumah dia udah 3 hari dilewati demam, habis itu baik. Nah, ini gimana nih kalau yang bagi yang nggak paham nih? Kan dikira udah turun nih panasnya. Nah, berarti udah sehat gitu. Iya. Dia harus ngapain itu? Jadi kalau Karena memang tahu-tahu kan bisa apa terjadi apa itu? bisa shock. Shock bisa ya? Iya, bisa shock, bisa pasiennya lemas, terus berdarah, misalnya gusi berdarah, muntah darah, BAB darah, nah itu sudah terlambat. Terlambat. Iya. Wah, ini berarti bahaya. Iya, itu sudah terlambat dan butuh penanganan khusus, bisa masuk Nah, jadi dok, ICU dan sebagainya. berarti penanganan demam berdarah ini, saya dikoreksi kalau salah, berarti justru berada di fase kritis ini ya. Jangan sampai Kita mencegah jangan sampai terjadi fase kritis. Bukan pasti akan masuk ke fase situ. Tapi untuk menjaga untuk tidak lebih jatuh dalam tantar kesakitan. supaya lebih enak nih ya. Saya tadi berimajinasi gini, jadi demam berdarah itu berarti ada kebocoran Iya. di pembuluh darah gitu ya. Iya. Ada kebocoran di pembuluh darah Yang disebabkan oleh virus. oleh virus. Nah, Iya. benar. Virus. Berarti- Mungkin kemarin sudah disampaikan belum Bang? Maksudnya dari mana nih virusnya? Belum. Ya, dibawa oleh vektor. Ya, nyamuk vektor Aedes nyamuk. aegypti. Yes, Nah, betul. Nah, berarti kalau kita ibaratkan ini selangnya bocor. Iya. Kemudian ya bocor atau pori-porinya gitu ya, Iya, bocor. pori-porinya. Ini bisa ditempel nggak? Nah, jadi mekanismenya penyakit Pengobatannya ini, itu loh. Nah, gini. Untuk pengobatannya sebenarnya cuma cairan infus. Bentar. Ya. Jadi gini Bang, saya jelaskan dulu lebih mudah biar mudah dipahami. Pembuluh darah nih ibarat selang. Terus isinya airnya di dalam atau darahnya di dalam atau plasmanya itu keluar lewat pori-pori. Keluar. Nah, di dalam selang berarti volumenya berkurang kan? Karena sudah keluar nih cairannya. Cara kita untuk mencegah agar dia tidak menjadi shock atau kekurangan cairan dalam pembuluh darah, kita kasih cairan. Ya, Oh, saya supaya mulai- dia masuk di pembuluh darah, volumenya tetap. Walaupun tetap ada kebocoran, tapi volumenya Iya. bisa tetap. Oke. Mungkin gini. Kalau penanganannya itu kita memang nggak bisa menutup lubangnya, kebocorannya, Iya. tapi yang kita lakukan adalah justru memasukkan cairan supaya Iya. seimbang, Supaya seimbang, supaya mana? nggak terjadi kosong. Iya, supaya tidak terjadi shock atau volumenya berkurang. Kalau begitu berarti pengobatannya atau terapi cairan ya? Iya, terapi cairan dan simptomatis. Misalnya dia demam, kasih penurun demam. Terus kita kasih vitamin untuk daya tahan tubuhnya. Nah tadi ada disinggung itu trombositnya ada mengalami penurunan. Ya. Itu di hari keberapa biasanya? Biasa sudah tampak di hari ketiga. Pada saat yang Pas fase kritis itu ya? demam akut. Sudah tampak gitu? Iya, pada saat fase akut. Maaf, fase akut itu sudah tampak turun. Biasanya
kita bisa lihat dia sudah di bawah 150, tapi kan di kriteria untuk demam berdarah itu di bawah 100.000. Pada fase kritis itu bisa lebih turun lagi. Ya, nah kita anjurkan untuk cek darah setiap hari untuk memantau trombositnya, berapa banyak turunnya seperti itu. Karena pernah saya tuh ngelihat ya pada saat membesuk gitu kan, trombositnya awalnya ya walaupun sudah turun tapi masih tinggi lah ya. Tapi pas hari ke-3 atau ke-4 tiba-tiba trombositnya turun. Nah, si pasien ini atau keluarganya ini, loh ini dokternya ngapain aja gitu kan? Kok bisa jadi turun? Padahal itu memang begitu fasenya. Memang perjalanan penyakitnya yang begitu. Kita tidak bisa mencegah trombosit itu stop untuk turun, enggak. Itu memang sudah pasti akan turun karena tadi plasma leakage dia akan keluar, maksudnya ke tubuh, keluar dari pembuluh darah. Nah, nanti perjalanan penyakit di hari ke 7, 8, 9 nah, itu dia sudah naik. Fase apa itu? Dia fase konvalesen sama fase penyembuhan. Recovery. Iya, recovery. Nah, itu. Jadi 4, 5, 6 fase kritis di mana trombosit turun. Begitu hari ke-7 begitu dicek trombosit sudah naik dari hari sebelumnya, itu dapat naik terus. Artinya kalau udah hari ke-7, 8, 9 membaik itu relatif aman lah ya. Iya. Nah, Dok, balik lagi. Berarti penanganannya itu apa yang harus dilakukan pada saat itu anak itu atau penderita itu demam ya, itu bolehkah diminumin parastamol misalkan di rumah? Nggak masalah? Nggak apa-apa, boleh. Itu salah satu penata laksana atau terapi utama awal. Terapi awal jika demam yaitu parastamol. Tapi begitu nanti dia akan naik lagi, ya pasti akan naik lagi demamnya. Saya berpikirnya gini sih, kalau memang kita akan menghadapi fase kritis, kayaknya mutlak harus dibawa ke fasilitas kesehatan ya Mas Arif ya. Karena takut kecolongan kan? Iya, banyak komplikasi yang bisa terjadi. Contoh, misalnya pada anak-anak, jika dia demam tinggi, bisa terjadi kejang, ya kan? Kejang pada saat demam, walaupun penyebabnya adalah demam berdarah, itu bisa. Jadi kejang demam akibat demam berdarah. Kemudian ke komplikasi selanjutnya, ya tadi kalau misalnya tidak dicegah, kita kecolongan bisa jadi DSS atau Dangerous Shock Syndrome. Nah, itu yang kita wanti-wanti banget kepada orang tua. Makanya kalau memang demam sudah 3 hari, minta untuk cek darah sama dokternya. Nah, dokternya juga pasti akan tahu 3 hari. Apalagi sekarang lagi kasus banyak kan, lagi ada kasus demam berdarah. Jadi tetap kita akan anjurkan untuk cek darah. Nah, begitu kita lihat hasilnya turun, besok datang lagi untuk cek darah. Kalau memang pasien tidak mau rawat inap, tapi tetap kita akan anjurkan rawat inap kalau di bawah 100.000. Itu apa trombositnya ya? Trombositnya. Sama dilihat lagi adalah hematokrit atau kekentalan dari cairan yang di itu berarti hematokritnya menurun juga atau naik? Hematokritnya meningkat. Justru meningkat ya? Kalau hematokritnya semakin kental gitu maknanya? Iya. Jadi lebih pekat. Karena plasmanya kan 90% adalah plasma dalam pembuluh darah itu. Plasmanya keluar, sisa yang kental-kental kayak pembuluh darah, sel darah merah, sel darah putih dan sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya hematokritnya turun, trombositnya turun, berarti sudah terjadi perdarahan, darahnya yang keluar, darahnya yang shifting. Dok, kalau di masyarakat itu kan ada katanya untuk supaya naikkan trombosit ya? Ya. Itu minum jus apa? Jambu gitu kan. Ada yang sari kurma. Ya. Itu benar kah? Bisa ya. Secara sudah banyak ada penelitiannya sih. Jus jambu biji ya, jus jambu biji itu bisa meningkatkan trombosit. Tapi tetap tadi perjalanan penyakitnya pasti akan turun. Dan cairan lah ya. Iya. Terus kalau misalnya sari kurma itu sebagai untuk imunitas saja, maksudnya meningkatkan imun booster lah. Jadi bukan untuk meningkatkan trombosit, jadi daya tahan tubuhnya biar lebih bagus. Tapi yang pas saya dulu pendidikan, dokter anak kami bilang jangan diminumi sari kurma. Justru kenapa itu? Karena kita nggak tahu kalau misalnya nanti terjadi perdarahan di lambung, yang keluar itu darah atau sari kurmanya, karena kan sama-sama coklat. Nah, jadi selalu kita wanti-wanti kalau misalnya pada orang tua gak usah dulu deh dikasih sari kurma. Jadi bagus yang ini, maksudnya bukan sari kurma aja ya, maksudnya yang berwarna coklat.
Karena begitu dia muntah terus keluar coklat, apakah itu darah atau makanan yang berwarna coklat kita nggak tahu. Kalau misalnya dia ada darah, berarti sudah masuk ke DHF grade 3 atau 4. Iya, iya. Dok, itu kan ya namanya juga demam berdarah, serem pastinya ya. Itu berarti kan ada perdarahan ya. Emangnya bisa bentuk perdarahannya bisa nyata nggak? Misalkan gini, orangnya mimisen kan? Bisa, ya. betul. Atau buang air besarnya ada darahnya, bisa iya, ya? Bisa. Itulah kan, jadi demam berdarah itu ada grade-grade-nya. Kalau misalnya tidak ada perdarahan dan trombositnya masih di atas 100.000, biasa kita sebut demam dengue. Demam dengue. Jadi tidak ada perdarahan, tidak ada plasma leakage atau perpindahan plasma atau cuma hanya dan demam aja, ditandakan dengan trombosit yang turun. Terus kalau misalnya trombositnya di bawah 100.000, itu masuk demam berdarah grade 1. Grade 1. Jadi dan tidak ada perdarahan spontan. Maksudnya kita harus picu dulu tuh berdarah. Contohnya kita pakai tourniquet test. Nah, jadi atau enggak Ramplit test. Jadi kita pakai tensi, kita kencengkan, kita lihat ada bintik-bintik merah atau tidak. Nah, kalau misalnya ada berarti derajat 1. Terus ke derajat 2 itu perdarahan spontan. Jadi ada gusi berdarah, mimisan, trombositnya tetap turun ya. Itu derajat 2. Derajat 3 tambah ada nyeri perut atau perdarahan yang lainnya. Derajat 4 ya tadi DSS, shock. Oh itu ya. Mas Arif, ada yang tanyakan nggak? Dok, bisa nggak sih orang yang bukan bisa nggak ya? Apakah orang yang sudah pernah demam berdarah itu bisa terulang? Bisa. Bisa ya. Bisa. Oh, saya pikir kalau udah kena mungkin jadi kebal gitu. Nah, ini beda dengan penyakit apa yang kayak itu ya? Saya. Kalau misalnya dia sudah kena, udah bisa terulang ya. Oh, varicella. Varicella. Beda ini ya. Varicella itu atau cacar air, begitu dia belum terkena cacar, dia bisa dia terkena nih cacar, tapi begitu ke depannya dia nggak akan terkena cacar atau jadinya herpes. Okay. Tapi kalau demam berdarah itu sama ke infeksi yang lain kayak batuk pilek. Begitu kamu kena sudah selesai. Begitu kena lagi bisa. Gitu. Jadi nggak benar ya kalau orang ada yang mengatakan kalau udah kena demam berdarah itu pasti nggak bakal kena lagi itu nggak benar. Kalau orangnya misalkan dengan imun yang bagus, dia tetap juga digigit nyamuk sebagai vektornya yang membawa virus itu. Iya. Itu mungkin nggak dia bertahan nggak sakit? Dengan imun yang bagus taruh. Dengan imun yang bagus ya. Sebetulnya kembali lagi ke derajatnya tadi, Bang. Derajat demam berdarah. Virus tetap masuk ya. Virus tetap masuk, tetap dihajar sama imunnya. Tapi kan derajat keparahannya lebih ringan. Beda-beda. Misalnya dia cuma hanya demam dengue aja, tapi tetap akan lemas, akan nyeri sendi, nyeri lutut. Jadi tetap gaya hidup yang sehat itu tetap bermanfaat. Iya, tetap dalam menghadapi paling staminanya lebih bagus lah daripada yang lain. Kalau untuk keparahan Dok, kalau dari tingkat umur ini biasanya yang bahayanya untuk anak-anak atau orang tua atau lansia? Anak-anak. Lebih banyak. Iya, lebih banyak anak-anak. Ini semuanya bisa terkena. Tapi pada anak-anak itu kita tidak bisa memantau maksudnya tidak bisa memantau secara langsung. Kalau orang dewasa kan bisa, kok saya sakitnya ini ya. Nah, anak-anak itu kan nggak bisa ngomong, maksudnya belum ini ya. Jadi orang tua harus aware terhadap anaknya. Misalnya sudah demam 3 hari udah cek darah. Apalagi ditemukan kasus demam berdarah di sekitar rumahnya, langsung cek darah. Itu penting karena kita juga punya cek serologi, bisa juga dilakukan di puskesmas kayak NS1, itu bisa dicek di hari 1 sampai 3. Kemudian cek serologi IgM itu bisa dilakukan di hari ke-4 dan seterusnya. Oke, Dok. Kalau sudah sakit gitu kan ya sudah nggak ada pilihan lain selain diatasi kan. Tapi kan yang lebih penting lagi mungkin juga harus kita ingatkan kepada masyarakat khususnya bahwa ini sebenarnya bisa dicegah ya. Bisa ya. Bisa mungkin dijelaskan Dok bagaimana cara mencegahnya. Itu sudah sering biasanya di media sosial 3M. 3M ya. 3M plus malah sekarang ya kan. Menguras,
apa sebenarnya menutup ya. Menutup ya. Iya. Terus ditambah dengan pembagian abate. Bagian abate. Nah, jadi gini. Fase daur hidupnya nyamuk ini kan ada yang fase dewasa dan fase jentik. Nah, fogging mungkin video kemarin sudah dijelaskan kali ya, saya jelaskan lagi. Nah, yang supaya fogging nih, biasanya masyarakat tuh tahu-tahu Iya. yang diingat itu begitu ada demam berdarah. Fogging. Fogging, gitu. Fogging itu hanya membunuh nyamuk dewasa. Jadi yang sekitar yang berterbangan itu dengan fogging mati. Tapi kita tidak bisa menutup memutus daur hidupnya dengan fogging aja. Dengan penggunaan abate itu untuk membunuh jentiknya. Jadi bisa terputus tuh kalau misalnya dua ini berjalan. Kalau hanya fogging aja yang diminta nggak bisa. Jentiknya hidup lagi. Itu adalah nyamuknya. Oke. Dok, waktu kita ini sudah habis ini. Ya. Kira-kira apa yang bisa Dr. Wildan sampaikan sebagai pesan kepada masyarakat menutup episode kita kali ini? Ya, oke, untuk masyarakat semua yang punya anak dan diri sendiri atau keluarga, jika mengalami demam akut yang tiba-tiba langsung tinggi gitu bang ya, tanpa ada gejala apapun seperti batuk pilek dan sebagainya, ditambah dengan lemas, nyeri otot, nyeri sendi, nyeri mata, apabila sudah 3 hari dengan pengobatan awal sudah dilakukan, maka segera cek darah gitu untuk melihat kadar trombosit dan hematokritnya. Dari situ kita bisa masuk apakah demam yang terjadi ini akibat infeksi virus atau bakteri. Kemudian perbanyak minum air putih. Minum air putih. Air putih, jangan air yang lain. Air putih aja banyakin minum karena salah satu terapi dan memang terapinya adalah terapi cairan. Jadi, kalau misalnya masih bisa minum air putih yang banyak. Tapi kalau misalnya memang sudah tidak bisa sudah lemas dan sudah tidak bisa muntah terus, ya datang ke Vaskes untuk pemeriksaan oleh dokter dan kita diinfus biasanya sih. Itu terapi cairan, itu aja. Yang penting lebih aware aja dengan diri sendiri dan keluarga dan jangan takut untuk berobat. Itu aja. Jadi bawa aja ke fasilitas kesehatan ya. Ya. Dalam hal ini ya salah satunya puskesmas. Ya. Oke dok, lain waktu kita sambung kembali dan kita berharap bahwa kita dan seluruh sahabat sehat semuanya bisa mendapatkan hal-hal yang baru bermanfaat, khususnya karena memang ini masa-masa di iklim yang tropis ya, awal penghujan, disitulah memang demam berdarah ya, lewat vektor nyamuk Aedes aegypti akan menimbulkan kita terinfeksi karenanya. Gitu. Oke dok, makasih banyak. Sama-sama bang. Sampai jumpa. Oke sahabat sehat. Jadi kalau kita ibaratkan sebuah cerita, maka demam berdarah ini ada 3 episode gitu ya. Yang pertama adalah episode fase demam gitu kan. Yang kedua episode kritis dan yang ketiga adalah pemulihan. Dan kita berupaya dalam penanganannya seperti yang Dr. Wildan katakan, yaitu mencegah agar tidak terjadi fase-fase kritis ini yang membuat kita lewat sehingga pasien itu tidak tertolong. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya dan telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman yang lain, ke sahabat sehat yang lainnya agar mereka juga tahu apa yang kita tahu. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.